Kayak laki-laki yang buang air kecil di masjid karena dia orang primitif, dia nggak bisa membedakan mana masjid, mana toilet. Dan juga sekaligus menunjukkan sesederhana itulah Masjid Nabawi pada masa itu, tidak ada lantai yang keramik atau marmer. Sehingga dia pikir ini adalah tempat yang biasa, bukan tempat yang istimewa. Dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat dengan semangat ruhul Islam, spirit of Islam mereka tersinggung. Mereka ingin memarahi laki-laki tersebut. Mereka ingin bahkan memukul laki-laki tersebut. Bukan hanya memarahi tapi memukul. Nabi SAW menampilkan sebuah performance akhlak yang terbaik. Nabi menahan para sahabat. Berikan dia waktu sampai dia menyelesaikan hajatnya. Karena kalau diputus di tengah jalan itu akan menyakitinya. Gitu gak sih? Iya. Itu akan menyakiti dia, mengganggu dia dan tidak nyaman buat dia. Kita gak nyaman, tapi kan mungkin dia gak paham. Akhlak Nabi kepada orang yang tidak paham. Akhirnya tunggu dulu sampai dia beres. Udah beres, para sahabat ngambil air, disiram, dibersihkan. Udah beres itu Nabi manggil dia. Nabi ngejelasin, ini tempat ibadah. Dan Nabi tuh gak ngejelasin dengan cemberut. Coba kalau kita. Wah, udah dikeluarin semua dalil ya. Padahal Nabi pemilik dalil. Gak ada qala Allah. Gak ada tuh. Qala Rasul. Dan beliau sendiri Rasul. Jadi gampang banget sebetulnya buat Nabi itu ngeluarin dalil. Cuma Nabi bilang ini tempat ibadah. Kami mensucikan tempat ini. Tidak boleh buang hajat di sini. Kamu dari mana? Malah kenalan. Dari mana? Ngomong enak. Cuman emang gak direkam semua dialog itu ya. Gak direkam semuanya. Cuman beberapa aja. Cuman yang saya penasaran, gak mungkin dong cuman ngomong kayak gitu doang dia akhirnya masuk Islam. Pasti ada ekspresi Nabi yang membuat dia nyaman, sikap Nabi yang membuat dia nyaman, perlakuan Nabi ke dia, treatmentnya Nabi membuat dia nyaman. Itu tuh utuh, akhlak yang utuh. Makanya kita gak bisa memahami akhlak Nabi hanya sekedar membaca teks. Kita harus baca sirah. Kalau cuma baca teks, kaku jadinya. Apalagi teks ini dibacakan oleh khatib di atas mimbar Jumat. Beda lagi nadanya tuh. Nabi ngomong pelan-pelan sama Aisyah. Aisyah, pas di atas mimbar, ya Aisyah. Nabi kok marah-marah aja sih kerjaannya? Gak marah, itu khatib yang marah. Dan Nabi mah intonasinya gak kayak gitu kan. Intonasi itu memberikan kesan sebuah kalimat ya. Marah atau enggak gitu. Makanya kita kadang-kadang baca teks di sosial media juga subjektif. Kita menyimpulkannya dengan perasaan kita. Gara-gara kita bacanya agak keras gitu. Orang cuma bilang, ya. Cuman gak pakai titik. Akhirnya kita bacanya, ya. Dia kok marah-marah sih? Padahal dia gak marah. Dia mungkin lagi buru-buru dia tulisnya cuman iya dan a, ya. Tapi kita ngerasa tersinggung. Kok jawabannya gini sih gak sopan banget? Ini tergantung intonasi yang membaca, bukan yang mengirim. Dan banyak dai kita yang ketika menyampaikan hadis melupakan intonasi. Melupakan storytelling, melupakan sirahnya. Sehingga yang kita tahu dari hadis itu keras-keras semuanya. Hadis itu kok semuanya serius ya, tegas-tegas banget ya. Kita jadi kayak agak gimana gitu teh tentang Islam. Seolah-olah Islam tuh nggak asik gitu, kaku banget. Nah, pasti ada ekspresi Nabi yang membuat dia nyaman, yang membuat dia terkesan, akhirnya dia masuk Islam. Pas dia masuk Islam, udah beres dia keluar. Sambil naik onta dia berdoa, ya Allah berikanlah rahmatmu kepada aku dan kepada Muhammad. Yang lain jangan. Sampai kayak gitu doanya. Kenapa dia kok sayang banget sama Nabi? Padahal baru ketemu. Saking mempesonanya akhlak Rasulullah SAW.